Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap hari, ada kekuatan tak kasat mata yang memengaruhi keputusanmu. Dari iklan yang membuatmu membeli barang yang tak kamu butuhkan hingga orang-orang yang mampu membelokkan arah pembicaraan sesuka hati mereka. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah seni manipulasi. Dalam video ini, kita akan membongkar rahasia dari buku Manipulations, Dark Psychology to Manipulate and Control People. Sebuah panduan yang mengajarkan bagaimana cara membaca pikiran orang, memengaruhi mereka, dan yang lebih penting, melindungi dirimu dari kekuatan ini. Manipulasi adalah istilah yang seringkali menimbulkan konotasi negatif. Ketika mendengar kata ini, sebagian besar dari kita mungkin langsung membayangkan seseorang yang licik, seorang penipu, atau individu yang memanfaatkan orang lain demi kepentingannya sendiri. Tapi, apakah manipulasi selalu buruk? Atau, mungkin ada sisi lain dari manipulasi yang selama ini kurang kita pahami? Secara sederhana, manipulasi adalah seni memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, dengan menggunakan kata-kata, isyarat nonverbal, atau bahkan emosi. Yang membedakan manipulasi menjadi baik atau buruk adalah niat di baliknya. Apakah tujuan dari manipulasi tersebut untuk membantu orang lain atau justru merugikan mereka? Mari kita lihat dua sisi manipulasi ini dengan beberapa ilustrasi sederhana. Pertama, manipulasi positif. Bayangkan seorang guru yang ingin mendorong muridnya agar lebih bersemangat dalam belajar. Sang guru menggunakan motivasi, mungkin dengan cerita inspiratif atau metode pengajaran yang menarik, untuk membuat murid percaya bahwa mereka bisa meraih prestasi lebih baik. Dalam hal ini, manipulasi digunakan untuk kebaikan, memotivasi dan mendorong perubahan positif. Kedua, manipulasi negatif. Di sisi lain, bayangkan seorang penipu yang dengan sengaja memanfaatkan kelemahan atau rasa percaya seseorang untuk mencuri uang atau informasi pribadi. Penipu tersebut memainkan emosi korban, membuatnya merasa takut atau terlalu percaya, demi keuntungan pribadi. Ini adalah contoh manipulasi yang jelas-jelas merugikan, dilakukan dengan niat buruk. Manipulasi, dalam bentuk yang paling netral, adalah alat. Seperti pisau yang bisa digunakan untuk memasak atau melukai, manipulasi tergantung pada bagaimana dan oleh siapa alat tersebut digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin tidak sadar bahwa kita sendiri sering mempraktikkan manipulasi dalam skala kecil. Misalnya, saat mencoba meyakinkan teman untuk memilih tempat makan atau ketika memberikan argumen dalam sebuah diskusi. Namun, penting untuk memahami bahwa manipulasi yang etis memerlukan transparansi dan kejujuran. Ketika kita berusaha memengaruhi orang lain untuk hal-hal yang baik, seperti membantu mereka membuat keputusan yang sehat atau mendorong perubahan perilaku yang positif, kita masih bisa mempraktikannya dengan cara yang berintegritas. Sebaliknya, manipulasi yang tidak etis melibatkan penipuan, paksaan, atau eksploitasi. Dalam buku Manipulations, Dark Psychology to Manipulate and Control People, dijelaskan bahwa memahami seni manipulasi bukan hanya berguna untuk mengenali upaya manipulasi orang lain terhadap kita, tetapi juga untuk belajar bagaimana kita bisa menggunakannya dengan bijak. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan aspek etis dari manipulasi dan bagaimana membedakan antara penggunaan manipulasi yang sah dengan yang tidak. Jadi, sebelum kita menghakimi manipulasi sebagai sesuatu yang sepenuhnya buruk, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah niat kita benar? Apakah kita membantu atau malah menyakiti? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah kunci dalam memahami dan mempraktikkan seni memengaruhi orang lain secara bertanggung jawab. Psikologi gelap adalah cabang psikologi yang mempelajari cara memengaruhi orang melalui eksploitasi emosi, ketakutan, dan keinginan. Berbeda dengan komunikasi yang terbuka dan jujur, psikologi gelap berfokus pada teknik manipulasi yang halus namun sangat efektif untuk mengendalikan pikiran dan perilaku seseorang. Dalam buku Manipulations, Dark Psychology to Manipulate and Control People, dijelaskan bahwa memahami mekanisme ini adalah langkah pertama untuk melindungi diri dan mengidentifikasi manipulasi di sekitar kita. Kenapa orang bisa begitu mudah dipengaruhi? Jawabannya terletak pada emosi. Saat seseorang berada dalam kondisi emosional, baik itu marah, sedih, atau bahkan bahagia, mereka cenderung membuat keputusan yang impulsif.
Manipulator memanfaatkan momen ini untuk masuk ke dalam pikiran seseorang dan mengarahkan mereka sesuai keinginan. Mari kita bahas beberapa prinsip utama yang digunakan dalam psikologi gelap. Emosi adalah alat yang sangat kuat dalam manipulasi. Manipulator memahami bahwa orang menjadi lebih rentan saat mereka berada dalam kondisi emosional yang intens. Dalam keadaan ini, logika seringkali tergeser, dan keputusan dibuat berdasarkan perasaan, bukan fakta. Contohnya, ketika seseorang merasa takut, mereka lebih mudah dipersuasi untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin tidak masuk akal, seperti membeli produk keamanan yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Iklan dan kampanye pemasaran sering memanfaatkan ketakutan ini untuk mendorong penjualan. Manipulator juga bisa menggunakan rasa bersalah, marah, atau kebahagiaan untuk memengaruhi keputusan seseorang. Strategi pertahanannya seperti belajar mengenali emosi yang memengaruhi keputusanmu, tunda pengambilan keputusan besar saat merasa emosional, refleksi logis sebelum bertindak. Gaslighting adalah salah satu teknik manipulasi paling berbahaya. Teknik ini membuat korban meragukan realitas mereka sendiri. Manipulator akan terus-menerus memberikan informasi yang salah atau memutarbalikkan fakta untuk membuat korban merasa bingung dan tidak percaya pada penilaian mereka sendiri. Gaslighting sering terjadi dalam hubungan pribadi dan profesional. Seorang manipulator mungkin mengatakan sesuatu seperti, "Kamu salah ingat," atau "Itu tidak pernah terjadi," bahkan ketika korban yakin dengan ingatannya. Lama-kelamaan, korban mulai meragukan diri mereka sendiri dan menjadi tergantung pada manipulator untuk mendapatkan kebenaran. Contohnya, pertama, dalam hubungan toksik, pasangan manipulatif mungkin terus-menerus meremehkan perasaan korban, membuat mereka merasa tidak cukup baik atau salah terus-menerus. Kedua, di tempat kerja, atasan manipulatif bisa menggunakan gaslighting untuk mengontrol karyawan dengan membuat mereka merasa tidak kompeten. Rekayasa sosial adalah seni memanipulasi orang untuk memberikan informasi atau melakukan tindakan tertentu. Manipulator menggunakan informasi yang mereka kumpulkan secara halus untuk mengeksploitasi kelemahan korban. Contoh klasik rekayasa sosial adalah penipuan melalui email atau telepon, di mana penipu berpura-pura sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk mendapatkan akses ke informasi sensitif. Mereka mungkin menggunakan rasa urgensi atau kepanikan untuk membuat korban bertindak cepat tanpa berpikir panjang. Dark psychology tidak hanya mengajarkan cara memanipulasi orang, tetapi juga cara mengenali ketika seseorang mencoba memanipulasimu. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kamu bisa lebih sadar terhadap upaya manipulasi di sekitar dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri. Ingat, kekuatan sejati bukanlah tentang mengendalikan orang lain, tetapi tentang mengendalikan dirimu sendiri. Manipulasi bukan hanya terjadi dalam situasi ekstrim atau dalam hubungan yang beracun. Faktanya, kita semua terpapar manipulasi setiap hari, terkadang tanpa menyadarinya. Dari iklan yang mempengaruhi keputusan belanja hingga percakapan sosial yang membentuk cara berpikir kita, manipulasi adalah bagian dari kehidupan modern. Mari kita lihat beberapa contoh nyata bagaimana teknik manipulasi digunakan di sekitar kita. Iklan adalah salah satu bentuk manipulasi yang paling jelas. Mereka dirancang untuk membuat kita merasa sesuatu, rasa ingin memiliki, rasa takut ketinggalan, atau bahkan rasa bahagia yang dikaitkan dengan produk tertentu. Iklan menggunakan berbagai elemen manipulatif, seperti warna, musik, dan narasi emosional. Contohnya, pikirkan iklan-iklan yang mengajak kamu berinvestasi pada kebahagiaan dengan membeli barang tertentu. Mereka jarang berbicara tentang kualitas produk secara langsung tetapi fokus pada pengalaman yang akan kamu rasakan. Dalam percakapan kelompok, seringkali ada seseorang yang mencoba mengerahkan opini atau pandangan anggota kelompok lainnya. Ini bisa dilakukan dengan cara yang sangat halus, seperti, pertama, teknik pemuatan. Seseorang mungkin mengulangi pendapat tertentu dengan sedikit variasi untuk membuatnya terdengar lebih valid atau umum. Kedua, penciptaan konsensus palsu. Ketika seseorang mengatakan,
Semua orang setuju dengan ini, mereka sebenarnya mencoba memanipulasi kelompok untuk mengikuti pandangan mereka. Ketiga, penggunaan humor atau sindiran. Humor bisa menjadi alat manipulasi yang efektif. Dengan membuat lelucon tentang ide tertentu, manipulator bisa membuat orang merasa malu untuk menyuarakan pendapat yang berbeda. Contohnya, dalam diskusi tentang tempat liburan, seseorang mungkin terus menyebutkan satu destinasi tertentu sambil membuatnya terdengar seperti pilihan terbaik. Akhirnya, semua orang setuju meski mungkin ada opsi yang lebih baik. Manipulasi dalam hubungan pribadi sering terjadi tanpa disadari, karena melibatkan perasaan cinta, kepercayaan, dan ketergantungan. Beberapa taktik yang umum digunakan antara lain, pertama, penyanderaan emosional. Seseorang mungkin mengatakan hal-hal seperti, kalau kamu benar-benar peduli, kamu akan melakukan ini, untuk membuat pasangan merasa bersalah. Kedua, silent treatment. Mengabaikan pasangan atau teman untuk menghukum mereka dan membuat mereka merasa cemas atau bersalah. Ketiga, overwhelming generosity. Memberikan hadiah atau bantuan dengan niat tersembunyi, seperti meminta imbalan atau pengendalian di masa depan. Contohnya, dalam sebuah hubungan, salah satu pasangan mungkin selalu mengingatkan tentang bantuan besar yang pernah mereka berikan, menggunakan itu sebagai alat untuk meminta sesuatu di masa depan. Manipulasi ada di mana-mana, di iklan, di percakapan sosial, bahkan dalam hubungan terdekat kita. Dengan mengenali teknik-teknik manipulasi ini, kita bisa lebih sadar dan mampu melindungi diri. Ingat, manipulasi hanya efektif jika kita tidak menyadarinya. Kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan dari pengaruh-pengaruh yang tidak sehat. Mengenali manipulasi adalah langkah pertama, tetapi bagaimana melindungi diri dari pengaruh tersebut? Buku Manipulations, Dark Psychology to Manipulate and Control People menawarkan beberapa strategi yang efektif. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pertama adalah menyadari bahwa kamu sedang dimanipulasi. Tanda-tanda umum manipulasi termasuk rasa bersalah yang dipaksakan, tekanan emosional, atau ketidaknyamanan saat membuat keputusan. Sadari kapan seseorang mencoba memanfaatkan emosimu atau menekanmu untuk bertindak. Tipsnya adalah amati pola perilaku orang di sekitar dan waspadai situasi di mana kamu merasa tertekan untuk bertindak cepat atau tanpa pertimbangan. Manipulator sering mencari celah dalam batasan pribadi seseorang. Penting untuk menetapkan batasan yang tegas dan mempertahankannya, terutama dalam hubungan pribadi atau profesional. Jangan takut mengatakan tidak jika merasa tidak nyaman atau dipaksa. Tipsnya, komunikasikan batasanmu dengan tegas dan jangan takut menolak permintaan yang tidak masuk akal. Manipulator sering memanfaatkan emosi untuk mengaburkan penilaian seseorang. Dengan mengambil langkah mundur dan berpikir secara logis, kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik. Tipsnya adalah, luangkan waktu untuk menganalisis situasi sebelum mengambil keputusan dan cari fakta dan hindari terbawa suasana. Dengan kesadaran, batasan yang kuat, dan pemikiran logis, kamu bisa melindungi diri dari upaya manipulasi dan mempertahankan kendali atas hidupmu. Manipulasi bukanlah hal baru dalam sejarah manusia. Dalam banyak kasus, tokoh-tokoh besar dan negara-negara telah menggunakan strategi manipulasi untuk memengaruhi massa dan mengubah jalannya peristiwa besar. Salah satu contoh klasik yang paling terkenal adalah penggunaan manipulasi dalam Perang Dunia Kedua, di mana strategi militer dan propaganda memainkan peran penting. Pada Perang Dunia Kedua, manipulasi informasi dan persepsi menjadi alat yang sangat efektif dalam mengelabui musuh. Salah satu strategi paling terkenal adalah Operasi Bodyguard, yang dirancang untuk menipu Nazi tentang tempat dan waktu pendaratan sekutu di Normandia D-Day. Sekutu menciptakan cerita palsu dan menggunakan taktik deception, seperti membuat pasukan palsu dan mengirimkan informasi yang menyesatkan untuk memanipulasi perhatian Jerman.
Tujuannya adalah untuk mengalihkan fokus mereka dari rencana pendaratan yang sesungguhnya. Taktik ini bukan hanya soal menyembunyikan rencana, tapi juga tentang mengubah cara musuh melihat kenyataan. Dengan memanfaatkan psikologi musuh, sekutu berhasil membuat Jerman percaya pada ancaman palsu yang mengarah pada strategi yang keliru. Ini adalah contoh manipulasi besar yang mengubah jalannya perang. Selain dalam peperangan, manipulasi juga sering digunakan dalam politik untuk memengaruhi opini publik. Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Nazi, adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam menggunakan manipulasi massa melalui media. Dengan mengendalikan informasi dan menciptakan narasi yang kuat, ia berhasil membentuk persepsi rakyat Jerman dan menanamkan ideologi Nazi yang ekstrim. Media, radio, dan film digunakan sebagai alat untuk memanipulasi massa, memperkuat kekuasaan, dan menyebarkan propaganda. Melalui kisah-kisah ini, kita bisa melihat betapa kuatnya pengaruh manipulasi terhadap sejarah. Baik dalam konteks peperangan maupun politik, manipulasi telah digunakan untuk mencapai tujuan besar, seringkali dengan konsekuensi yang luas. Ini menunjukkan bahwa manipulasi bukan hanya alat individu, tapi juga senjata dalam tangan kekuasaan besar. Manipulasi seringkali dianggap sebagai hal yang buruk, tetapi pertanyaannya, apakah itu selalu demikian? Ada kalanya manipulasi digunakan untuk tujuan yang baik dan bahkan bisa bermanfaat, terutama dalam situasi di mana hasil yang diinginkan akan meningkatkan kesejahteraan seseorang. Namun, di sisi lain, manipulasi bisa berbahaya ketika digunakan untuk mengeksploitasi orang demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Manipulasi etis terjadi ketika seseorang menggunakan teknik manipulasi untuk tujuan yang baik, dengan niat untuk membantu atau melindungi orang lain. Misalnya, seorang dokter mungkin menggunakan taktik persuasif untuk meyakinkan pasiennya berhenti merokok, karena dia tahu bahwa kebiasaan itu berbahaya bagi kesehatan pasiennya. Dalam konteks ini, manipulasi dianggap positif karena hasil akhirnya adalah kebaikan dan kesehatan pasien. Sebaliknya, manipulasi tidak etis terjadi ketika niat di balik tindakan tersebut bertujuan untuk mengeksploitasi orang lain demi keuntungan pribadi atau kelompok. Contohnya adalah ketika seseorang menggunakan informasi yang salah untuk menipu orang lain agar membeli produk yang tidak mereka butuhkan atau memperdaya orang untuk melakukan sesuatu yang merugikan mereka. Niat merupakan faktor kunci yang membedakan manipulasi yang etis dan tidak etis. Ketika manipulasi digunakan dengan niat baik, untuk tujuan yang lebih besar dan lebih positif, itu bisa dianggap sebagai bentuk pengaruh yang konstruktif. Namun, jika niatnya adalah untuk mengendalikan, memanfaatkan, atau merugikan orang lain, maka itu menjadi manipulasi yang berbahaya. Misalnya, jika seorang manajer di tempat kerja menggunakan taktik manipulasi untuk membuat karyawan bekerja lebih keras demi keuntungan pribadi atau untuk memanipulasi mereka agar bekerja di luar jam kerja tanpa kompensasi yang layak, ini jelas merupakan manipulasi yang tidak etis. Dengan demikian, manipulasi tidak selalu buruk, tetapi bagaimana dan untuk apa itu digunakan akan menentukan apakah itu etis atau tidak. Kunci utama terletak pada niat dan dampaknya terhadap orang lain. Pada akhirnya, hidup adalah tentang pilihan. Kamu bisa memilih untuk memahami cara kerja manipulasi dan menggunakannya untuk kebaikan, atau kamu bisa menjadi korban dari mereka yang lebih memahami seni ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal. Jangan lupa like dan subscribe.